ini maupun sekilo ke sana masih satu RT juga gitu kan. Jadi jangan jaksa menganggap oh itu kan satu RT, tapi objek yang sebenar-benarnya itu gimana gitu. Nah, jaksa mau nggak turun ke sini? Jadi jangan dia bilang oh ini sama. Kita ini sudah kita jalani semua itu. Tempatnya sudah kita periksa. Oh ini TKP-nya, ini objek sertifikat nomor 25-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Burlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembelaan. Bagaimana konsep pembelaan terhadap seseorang tersangka atau seseorang klien kita terkait dengan tindak pidana ataupun gugatan di pengadilan negeri. Terutama bagi saya khususnya dan bagi kita para advokat, pada prinsipnya untuk menegakkan suatu kebenaran kita harus mengetahui kebenaran tersebut. Maka dari itu kegiatan kita hari ini kita akan meng-cross check lokasi di mana TKP terjadi dan di mana dakwaan jaksa. Kemudian kita akan memastikan kapan, di mana, dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi di TKP. Namun sebelum kita beranjak dari kantor hukum kita ini, sahabat-sahabat literatur hukum sekalian, dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan ingat, aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan info-info menarik dan video terbaru dari literatur hukum. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, kita akan menuju ke TKP bersama tim untuk meng-cross check di mana dan bagaimana dan seperti apa peristiwa pidana tersebut terjadi. Raised an underdog, but taking any advantage.
patok ini ya Bang Subian ya. Iya. Berarti Bang Subian tadi tunjuk ke situ. Sahabat literatur hukum sekalian dimanapun Anda berada, ini kita lagi cek TKP ya. Cek TKP yang menurut si pelapor ini milik dia. Sementara menurut terlapor ini milik dia. Dan buktinya ini sawit yang ditanami oleh terlapor sendiri, yaitu Sofian bin Ahmad. Nah ini karet on sawit kan digusur ditaruh sini. Dia menebang karet milik dia dewe, kok bisa gitu? Sementara sawit dia digusur pakai alat berat, berapa kok? Piye dan inilah yang akan kita perjuangkan untuk berikutnya. Hukum sekalian, inilah karet, ini masih ada sisa milik Sofian. Kemudian Sofian tebang sendiri, kemudian diklaim oleh saudara Jul ini adalah milik dia. Sementara tanah Jul di seberang situ. Inilah yang pokok permasalahannya, karet 1, 2, 3, mungkin ada beberapa batang lagi di tempat lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita mengecek ya, sebelum ada yang namanya PS, yang namanya sidang lapangan terkait dengan pembelaan Sopyan bin Ahmad yang didakwa oleh jaksa penuntut umum telah melakukan perusakan atau melanggar pasal 406, padahal yang dia lakukan penembangan itu adalah lahan dia sendiri. Dan hari ini kita cek, tadi sudah kita cross check yang mana namanya lokasi atau TKP tempat kejadian. Dan kemudian disitulah tanah Sopyan bin Ahmad yang didapat dari hibah dari Hamidi. Kemudian Hamidi mendapatkan tanah tersebut dari Rahmat. Rahmat mendapatkan dari imbas tebang sendiri atau dari pola PRTE. Yeah. Nah kemudian hari ini, saat ini kita cross check yang namanya sertifikat nomor 25. Nah ini kita tunjukkan patok sudut dari sertifikat nomor 442 atas nama Zulkifli. Ini parit batas sudut sertifikat nomor 442. Kemudian di sebelah ini, sebelah kiri saya, ini adalah tanah amnah yang belum bersertifikat. Kemudian di belakang sebelah kiri lagi, itu yang namanya sertifikat Sarkasi, nomor 559. Nah, kemudian di sebelah kanan kita, kanan depan, ini sertifikat Jupri dengan nomor 580. Nah, di belakang kita inilah diduga kuat sertifikat nomor 25. Di mana sudutnya berbatasan dengan sini. Nah, ini sudutnya berbatasan dengan 442. Kemudian berarti sertifikat nomor 25 itu panjang ke belakang saya ini 209, lebar ke kanan saya 85, kemudian dari sana ke belakang lagi sepanjang 205, kemudian dari sudut ke belakang kita lagi 85 atas nama amnah. Jadi diduga ya, karena kita kan bukan orang BPN nih. Tapi setelah kita cek batas berbatas, salah satu berbatasan dengan Bang Suhaimi. Dan berkemungkinan tumpang tindih juga dengan Bang Suhaimi ini. Tapi kita belum tahu nih. Yang jelas nanti kita cross check. Mungkin kita waktu sidang PS lapangan nanti, kita minta Bang Suhaimi menunjukkan batas dia. Yang jelasnya menurut batas-batas ini diduga kuat atau inilah titik koordinat sertifikat nomor 25 atas nama amnah dengan surat ukur 992. Dengan luas 16.611 meter persegi yang diterbitkan pada tahun 1989. Jadi yang sangat lama sekali. Dulu mungkin ini hutan semua, nggak ada yang namanya jalan lintas, nggak ada. Jadi berkemungkinan saja ada mungkin tumpang tindih sedikit, mungkin ada human error batas 5 meter, mungkin ada. Jadi secara tegas pada hari ini kita nyatakan bahwa objek yang dakwah jaksa itu berbeda dengan objek sertifikat nomor 25. Jarak dari sudut ini lebih kurang ke tempat TKP tadi itu adalah lebih kurang 600 meter. Nah, jadi jelas sekali bahwa TKP dengan objek tanah sertifikat nomor 25 itu terletak jauh berbeda. Nah, ini namanya ini Payo Marsawa ya, Marsawa. Sementara di sana tadi namanya Pematang Tigo, Sungai Kasih. Jadi dia memang satu RT, karena di desa ini maupun sekilo ke sana masih satu RT juga, gitu kan. Jadi jangan jaksa menganggap, oh itu kan satu RT, tapi objek yang sebenar-benarnya itu di mana? Gitu. Nah, jaksa mau nggak turun ke sini? Jadi jangan dia bilang, oh ini sama, kita ini sudah kita jalani semua itu. Tempatnya sudah kita periksa, oh ini TKP-nya, ini objek sertifikat nomor 25-nya. Berbeda. Dan kemudian kejadiannya, ya kan? Jadi lotus delikti dengan topus deliktinya salah total jaksa, gitu. Maka harapan kita nanti di putusan selah dakwaan jaksa dapat dibatalkan demi hukum karena waktu berbeda, tempat berbeda. Di mana jaksa mendakwahkan bahwa waktu kejadian itu pada tanggal 9 Januari hari Sabtu tahun 2021. Fakta yang sebenarnya kejadiannya itu pada tanggal 3 hari Minggu Januari tahun 2021. Jadi berbeda sekali antara topus delikti dengan tempatnya kejadian itu berbeda sekali. Jadi itulah sahabat literatur, kita sudah cek ya, inilah lokasi sertifikat nomor 25. Kemudian tadi kita sudah cek lokasi tanah atas nama Sopyan bin Ahmad yang belum bersertifikat. Itulah sahabat literatur hukum sekalian yang kegiatan kita pada hari ini. Kita lanjut sesi-sesi berikutnya. Itulah tadi sahabat literatur hukum sekalian, kita telah mengecek ya, baik dari TKP versinya
terdakwa atau termasuk juga versinya penasehat hukum. Kemudian kita mengecek TKP versinya jaksa penuntut umum dan pihak kepolisian. Di mana setelah kita cek antara TKP yang didakwakan jaksa atau yang dimuat di dalam BAP oleh pihak penyidik itu sangat berbeda dan sangat jauh sekali. Kemudian berjarak kurang lebih 600 meter dari TKP sebenarnya dan dengan objek gugatan atau objek yang diduga atau menjadi dasar polisi ataupun penyidik dan jaksa penuntut umum untuk mendakwahkan saudara Sopyan bin Ahmad, di mana dalam perkara Sopyan bin Ahmad ini diduga ataupun dituduh didakwa dengan dasar sertifikat nomor 25 atas nama Amna dengan surat ukur 929 pada tahun 1989. Ini sertifikat yang sangat lama sekali. Kemudian luas dari sertifikat tersebut adalah 16.611 meter persegi, di mana Sopyan didakwa dengan pasal 170 KUHP ayat 1 dan pasal 406 ayat 1, di mana diduga atau dituduh didakwa telah melakukan perusakan atau penebangan pohon karet dan pohon jengkol milik saudara Zulkifli bin Somad yang tidak lain tidak bukan adalah ipar dari saudara Sopyan bin Somad. Mohon maaf, saya koreksi, Sopyan bin Ahmad. Nah, setelah kita cross check ternyata sangat berbeda. Kemudian kita sudah menemukan saksi-saksi di lapangan. Ternyata menurut jaksa itu hari terjadinya itu hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021. Kemudian fakta yang sebenarnya terjadi, Sopyan dan rekan-rekan ini menebang pohon. Kalau untuk menebang pohonnya ini kan pohon karet ini Sopyan sendiri dan yang lain berperan untuk memanen dan membersihkan kebun milik Sopyan. Itu pada hari Minggu tanggal 3 Januari tahun 2021. Jadi ada selisih 6 hari. Nah, kalau kita berdasarkan surat atau buku penerbitan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di halaman 12 bahwa keliru dalam menentukan delik topus delictus maupun locus delictusnya atau tempat kejadian dan waktu kejadian dapat membuat dakwaan batal demi hukum. Nah, dengan kita cek tadi, maka ini kuat eksepsi kita bahwa dakwaan jaksa ini adalah cacat hukum dan cacat yuridis, sehingga kita berharap kepada hakim atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima eksepsi kita. Itulah sahabat literatur hukum sekalian, kita telah cross check dan sahabat-sahabat literatur hukum sekalian sudah menyaksikan videonya. Mudah-mudahan di keputusan eksepsi nanti eksepsi kita dikabulkan. Sahabat literatur hukum sekalian, ikuti perkembangannya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak gagal paham terkait dengan pembelaan terhadap Sopyan bin Ahmad. Akhir kata, kalau ada saran, pendapat, ataupun pertanyaan-pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah pasti kita jawab. Apabila ada saran, akan kita ikutkan. Apabila ada kritik yang bersifat membangun tentunya pasti akan kita pertimbangkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.